Halo, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu kembali dengan saya, Robianto, dari SMA Negeri 81 Jakarta, dalam pembelajaran Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan kelas 8 semester 2. Dalam pembelajaran hari ini, kita akan membicarakan mengenai mewujudkan persatuan dan kebanggaan sebagai bangsa, wujud nilai kebangkitan nasional. Untuk memulai pembelajaran, mari kita bersama-sama berdoa memohon kehadirat Tuhan Yang Maha Esa supaya pembelajaran kita hari ini bisa berjalan dengan baik. Ke depan kita senantiasa menjadi lebih baik, baik untuk diri kita sendiri, keluarga, bangsa, negara, dan agama. Berdoa mulai. Amin. Selesai. Mudah-mudahan apa yang kita mohonkan dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ya. Pembelajaran hari ini yang ingin kita capai adalah pertama kita menerima nilai dan semangat kebangkitan nasional 1998 dalam perjuangan kemerdekaan Republik Indonesia sebagai bentuk dan sikap beriman dan bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa. Yang kedua, menghargai martabat manusia sebagai pelaksanaan dari persatuan dan bangga sebagai wujud nilai kebangkitan nasional 1998. Yang berikutnya, kamu mendeskripsikan persatuan sebagai bangsa Indonesia sebagai wujud kebangkitan nasional dengan benar. Berikutnya, mendeskripsikan kebanggaan sebagai bangsa Indonesia sebagai wujud nilai kebangkitan nasional dengan benar. Kemudian terakhir menyusun hasil telaah tentang mewujudkan persatuan dan kebanggaan sebagai wujud nilai kebangkitan nasional dengan penuh semangat. Itu yang ingin kita capai. Untuk mencapai itu, maka ikuti pembelajaran ini dengan baik. Jika kurang jelas bisa diputar berulang, buku dibaca, kemudian jika ada hal-hal penting, kamu catat di bukumu atau di buku paketnya digarisi dengan pensil. Ya. Ingat bahwa KKM-nya adalah 81, jadi kamu harus bisa menyerap sebanyak-banyaknya. Ya. Kita mulai. Mewujudkan persatuan Indonesia. Nah, untuk mewujudkan persatuan Indonesia ini, ada tahap-tahap, jadi tidak simsalabim bahwa kita bisa seperti sekarang ini dari Sabang sampai Merauke semua suku di Indonesia ini sama, apalagi kita di Jakarta ya bisa bergaul dengan siapa saja teman kita dari suku yang berbeda, agama yang berbeda, mungkin juga rasnya berbeda ya, tingkat ekonomi kita beda-beda ya. Nah, ada tahapan-tahapan untuk bisa sampai sekarang ini. Pertama adalah perasaan senasib. Yang kedua, kebangkitan nasional. Yang ketiga, Sumpah Pemuda. Yang keempat, proklamasi kemerdekaan. Itulah 4 tahap pembinaan persatuan bangsa Indonesia. Nah, pertama kita lihat perasaan senasib. Artinya bahwa kita ini nasibnya sama, dari Sabang sampai Merauke, suku apa saja, menganut agama apa saja sama. Perasaan senasib adalah sebagai bangsa yang terjajah. Kita ini semua dari Sabang sampai Merauke itu adalah bekas jajahan Belanda. Kita dulu namanya Hindia Belanda. Nah, perasaan terjajah itu kemudian kita juga sama senasib ingin merdeka. Jadi kita ingin terbebas dari penjajahan. Nah, dengan perasaan senasib sama-sama dijajah oleh bangsa asing, kemudian rasa ingin merdeka, itulah meningkatkan rasa persatuan seluruh rakyat Indonesia. Yang kedua, kebangkitan nasional, gerakan perjuangan bangsa Indonesia yang mulai menyadari kondisi dan potensi sebagai satu bangsa. Artinya bahwa suku-suku yang ada, bekas-bekas kerajaan yang ada di Nusantara ini, itu adalah potensi sebagai satu bangsa. Artinya bisa menjadi satu bangsa. Nah, kebangkitan nasional itu kemarin kita pelajari dipelopori oleh Budi Utomo pada tahun 1998. Cirinya dari kebangkitan itu adalah adanya
perjuangan bangsa Indonesia untuk kepentingan nasional, bukan kepentingan daerah. Yang ketiga, Sumpah Pemuda. Sumpah Pemuda itu merupakan penegasan bagi bangsa Indonesia untuk mewujudkan sebuah negara yang memiliki identitas dan dicintai rakyat. Sumpah Pemuda itu kita berikrar bersama bahwa kita satu tanah air, itu namanya Indonesia. Jadi kita sudah punya nama itu untuk wilayah kita yang akan merdeka itu, Indonesia, tanah air satu, tanah air Indonesia, berbangsa yang satu. Jadi suku-suku yang ada di Indonesia itu mengikatkan diri, melebur diri menjadi satu bangsa baru, yaitu bangsa Indonesia. Seperti sekarang kita ini, ya. Nah, kita ini menyatakan diri menjadi bangsa Indonesia. Dan yang ketiga, menjunjung bahasa persatuan, bahasa Indonesia. Dengan bahasa Indonesia itulah kita, individu-individu ini, bisa berkomunikasi dengan orang lain di seluruh wilayah Indonesia dengan bahasa yang sama. Yang keempat, proklamasi kemerdekaan. Proklamasi kemerdekaan 17 Agustus 1945 merupakan titik perjuangan rakyat Indonesia. Proklamasi itu kita memerdekakan diri, menyatakan bahwa kita adalah sebagai bangsa yang merdeka, bangsa yang sejajar dengan bangsa-bangsa lain di dunia, yang diimpikan oleh Budi Utomo, bahwa kita menjadi bangsa yang terhormat. Bangsa yang terhormat adalah bangsa yang sejajar dengan bangsa-bangsa lain. Dan dengan proklamasi itulah kita menjadi bangsa yang merdeka. Dalam hal persatuan, dalam kita hidup berbangsa dan bernegara, kita mengacu kepada sikap positif yang ditunjukkan oleh Undang-Undang Dasar 1945. Ada beberapa hal sikap positif yang bisa kita gali dari Undang-Undang Dasar 1945. Apa saja itu? Yang pertama adalah nilai religius. Nilai religius ini antara lain, pertama, percaya dan takwa kepada Tuhan Yang Maha Esa sesuai dengan agama dan kepercayaan masing-masing menurut dasar kemanusiaan yang adil dan beradab. Kedua, hormat menghormati serta bekerjasama antar pemeluk agama dan penganut kepercayaan yang berbeda-beda sehingga terbina kerukunan hidup. Yang ketiga, tidak memaksakan suatu agama atau kepercayaan kepada orang lain. Itu nilai religius. Yang berikutnya, nilai kemanusiaan. Nilai kemanusiaan ini antara lain yang pertama, mengakui persamaan derajat, persamaan hak, dan persamaan kewajiban antar sesama manusia. Jadi kita se-Indonesia ini, orang se-Indonesia, sama derajatnya, hak, dan kewajibannya. Yang kedua, mengembangkan sikap tenggang rasa. Jadi kita harus bisa bertenggang rasa dengan orang lain. Yang ketiga, kita tidak semena-mena terhadap orang lain. Dan yang keempat, kita sebagai bangsa Indonesia ini merasa dirinya atau diri kita ini adalah bagian dari masyarakat internasional. Dan dengan itu kita mengembangkan sikap saling hormat menghormati dan bekerja sama dengan bangsa-bangsa lain. Ya. Berikutnya nilai keseimbangan. Nilai keseimbangan ini adalah bahwa dalam menjalankan hak dan kewajiban sebagai warga negara harus secara proporsional, seimbang hak dan kewajiban itu. Ya. Kemudian keseimbangan antara jasmani dan rohani. Ya. Artinya kita memenuhi kebutuhan itu tidak hanya sekedar kebutuhan jasmani, tapi juga kebutuhan rohani, rasa aman, tentram, tertib, damai. Nilai demokrasi berikutnya. Ya. Dalam nilai demokrasi ini, bahwa kedaulatan berada di tangan rakyat. Artinya, setiap warga negara memiliki kebebasan yang bertanggung jawab dalam penyelenggaraan pemerintahan sehingga dapat mewujudkan persatuan dan kesatuan bangsa. Nilai kesamaan derajat. Setiap warga negara memiliki hak, kewajiban, dan kedudukan yang sama di depan hukum. Kemudian ketaatan kepada hukum atau nilai ketaatan hukum. Setiap warga negara wajib mentaati hukum dan peraturan yang berlaku. Begitupun terhadap lembaga-lembaga penegak hukum, ya,
dia tidak dipengaruhi oleh kekuasaan atau politik praktis, agar adanya persamaan di depan hukum, equality before the law, ya, itu bisa terwujud. Ya. Nah, dalam hal persatuan, kita sebagai bangsa Indonesia ini memiliki alat untuk memersatukan kita bangsa Indonesia dari Sabang sampai Merauke. Pertama adalah Pancasila. Nah, Pancasila sebagai dasar negara, ideologi negara itu memersatukan seluruh rakyat Indonesia. Yang kedua, lambang negara, burung garuda, itu juga mempersatukan kita. Semboyan negara, Bhinneka Tunggal Ika. Bahasa negara, bahasa Indonesia. Bendera negara, lagu kebangsaan Indonesia Raya, dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945. Itulah alat pemersatu bangsa kita. Berikutnya kita membicarakan kebanggaan sebagai bangsa Indonesia. Kita ini, saya dan kamu, ya, semuanya, kita bangga menjadi bangsa Indonesia karena kita lahir dan besar di negara Indonesia. Maka tentu kita harus mempertahankan negara kesatuan Republik Indonesia. Bangga sebagai bangsa Indonesia itu, bangga sebagai bangsa Indonesia dan bertanah air Indonesia itu terwujud dalam bentuk kita merasa berbesar hati, merasa bahagia, atau merasa gagah menjadi bangsa Indonesia. Kita bangga menjadi bangsa Indonesia itu karena negara kita, Indonesia ini, memiliki keunggulan-keunggulan dibanding dengan negara-negara lain di dunia ini. Apa saja keunggulan kita itu? Yang pertama, jumlah dan potensi penduduk yang cukup besar. Ini jumlah penduduk kita sekarang ini lebih dari 250 juta. Jadi itu merupakan potensi yang besar. Kalaulah menjadi angkatan kerja semua itu, maka kita bisa mengolah sumber daya alam kita ini dengan baik dan mengelola manajemen bangsa kita ini dengan baik. Ya. Yang kedua, semangat kebangkitan nasional dan Sumpah Pemuda mendorong bangsa Indonesia ini untuk menjadi negara pertama yang bebas atau yang lepas dari penjajahan. 1908, 28 itu mendorong kita untuk menjadi negara yang merdeka, dan kita bisa mewujudkannya di tahun 1945. Yang ketiga, memiliki keanekaragaman dalam berbagai aspek kehidupan sosial budaya. Adat istiadat, bahasa, agama, kesenian, itu kita beragam. Yang keempat, semboyan Bhinneka Tunggal Ika itu menyatukan bangsa Indonesia. Negara-negara lain, bangsa-bangsa lain masih bertikai dalam negerinya soal suku antar suku. Nah, kita sudah tidak ada lagi. Dengan semboyan Bhinneka Tunggal Ika, kita merasa menjadi satu bangsa. Ya. Yang kelima, kita memiliki tata krama atau keramah tamahan yang tidak dimiliki oleh bangsa lain, sehingga sangat menarik bangsa-bangsa lain di dunia untuk datang ke Indonesia. Dengan mereka datang ke Indonesia, menjadi wisatawan di Indonesia, maka mereka membelanjakan uangnya di Indonesia. Itu mendatangkan uang bagi kita. Yang keenam, letak wilayahnya sangat strategis antara dua benua Asia dan benua Australia, antara dua samudra, India dan Pasifik. Ya. Karena itulah Indonesia ada pada posisi silang dunia, sehingga menjadi wilayah yang sangat ramai disinggahi oleh bangsa-bangsa lain. Ya. Yang ketujuh, keindahan alam Indonesia serta keanekaragaman flora dan fauna membuat bangsa Indonesia sering dikunjungi oleh bangsa-bangsa lain. 8. Wilayah daratan dan lautannya luas, sehingga menjadi modal bagi mensejahterakan bangsa Indonesia. Terakhir, tanahnya amat subur, kaya akan sumber daya alam, dengan matahari yang bersinar sepanjang tahun.
itu merupakan potensi yang besar untuk kita gunakan dalam mewujudkan kesejahteraan bangsa Indonesia. Nah, keunggulan-keunggulan yang kita miliki itu membuat kita bangga sebagai bangsa Indonesia. Nah, kebanggaan terhadap bangsa dan negara Indonesia itu mari kita buktikan dengan karya-karya nyata. Baik dalam bentuk mengejar pendidikan seperti sekarang yang kita lakukan ini, dan berpartisipasi dalam pembangunan. Nah, dari apa yang kita bicarakan tadi, mari kita simpulkan. Pertama, dalam mewujudkan persatuan dan kesatuan, kita melalui tahap-tahap pembinaan. Pertama, masih ingat ya, perasaan senasib. Yang kedua, kebangkitan nasional. Yang ketiga, Sumpah Pemuda. Dan yang keempat adalah proklamasi kemerdekaan. Ya. Nah, alat pemersatu bangsa Indonesia ini, ya, Pancasila, Lambang Negara Burung Garuda, Semboyan Bhinneka Tunggal Ika, Bahasa Negara yaitu bahasa Indonesia, Bendera Negara, bendera merah putih, kemudian Lagu Kebangsaan Indonesia Raya, dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945. Nah, kita bangga sebagai bangsa Indonesia karena Indonesia memiliki keunggulan-keunggulan. Ada 9 keunggulan kita ya. Pertama adalah jumlah dan potensi penduduk yang besar. Yang kedua, semangat kebangkitan nasional dan Sumpah Pemuda. Yang ketiga, keanekaragaman dalam berbagai aspek kehidupan sosial kita. Yang keempat adalah semboyan Bhinneka Tunggal Ika. Yang kelima, kita memiliki tata krama atau keramah tamahan yang tidak dimiliki oleh bangsa lain. Yang keenam, letak wilayah yang sangat strategis antara 2 benua dan 2 samudera. Kemudian keindahan alam Indonesia dan keanekaragaman flora dan fauna, mengundang orang-orang asing untuk datang ke Indonesia. Yang kedelapan, wilayah darat dan laut Indonesia sangat luas. Dan yang terakhir, tanahnya sangat subur, kaya akan sumber daya alam. Itu yang kita bicarakan. Ya. Nah, berikutnya, nah ini tugas ya, tugas untuk kalian kerjakan, ya. Nanti dikerjakan di buku tulis ya. Tapi saya minta untuk mengerjakannya, kamu menulisnya memakai tinta biru ya, memakai tinta biru supaya tidak di-copy oleh temanmu ya. Karena di kelas lain itu ya, ada yang ya curang lah. Nah, mudah-mudahan kamu tidak ya, atau pekerjaanmu tidak dimanfaatkan oleh orang lain ya. Jadi ditulisnya pakai pulpen biru. Apa saja tugasnya? Ini adalah soal ya. Nah, yang pertama, tunjukkan 4 masalah generasi muda yang mulai melemah dalam melaksanakan Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945 menurut Kemenpora RI. Apa saja masalah pemuda itu yang mulai melemah dalam pelaksanaan Pancasila dan Undang-Undang Dasar 45. Yang kedua, tunjukkan 2 orang putra-putri Indonesia yang berprestasi sangat membanggakan di bidang politik. Bidang politik itu ya di level dunia ya, misalnya di PBB atau di organisasi internasional ya, yang menduduki jabatan tinggi lah, gitu, ya. Yang ketiga, kamu tunjukkan 2 orang putra-putri. Jadi 2 ya, boleh putra, boleh putri, boleh putra saja atau boleh putri saja, pokoknya 2 orang. 2 orang putra-putri Indonesia yang berprestasi sangat membanggakan di bidang seni budaya. Seni budaya itu macam-macam ya. Yang keempat, tunjukkan, tadi sudah kita bicarakan tadi ya, tunjukkan 4 alat pemersatu bangsa Indonesia. Yang kelima, tunjukkan 3 keunggulan bangsa Indonesia, sehingga kita menjadi bangga terhadap Indonesia. Nah, yang keenam adalah apa yang membuatmu bangga menjadi bangsa Indonesia. Saya dan kamu bangga ya menjadi warga negara Indonesia ya.
Nah, apa yang membuatmu bangga menjadi bangsa Indonesia? Nah, itulah 6 tugas yang harus kamu selesaikan. Bisa segera kamu selesaikan setelah video pembelajaran ini kamu lihat ya. Kemudian nanti dikumpulkan di Google Classroom ya. Jadi sarana kita itu untuk mengumpulkan tugas. Jangan lupa di bagian atas tugas itu kamu tulis nama, kelas, tanggal, ya, nomor absen, sehingga nanti mudah saya menilai. Baik, demikian yang menjadi pembicaraan kita di hari ini. Mudah-mudahan bisa dipahami, bisa dicerna, sehingga membuat saya dan kamu ke depan bisa menjadi lebih baik, senantiasa lebih baik dan lebih baik, sehingga kita menjadi warga negara yang berguna untuk diri kita, keluarga, bangsa, negara, dan agama. Kita tutup bersama-sama pertemuan hari ini dengan kita sama-sama mengucap Alhamdulillahirrahmanirrahim. Tetap terapkan protokol kesehatan, sering mencuci tangan dengan sabun pada air yang mengalir, menjaga jarak, kemudian memakai masker, serta hindari kerumunan. Demikian, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.